Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga akhirnya kita bisa melanjutkan materi manajemen keuangan yang hari ini adalah pertemuan ketiga. Minggu lalu saya menyampaikan untuk insya Allah materi hari ini dibuat dalam bentuk video pembelajaran, dan hari ini saya tidak berkesempatan juga untuk masuk kelas langsung. Insya Allah materi di pertemuan ketiga dan keempat akan dibuat dalam bentuk video. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang nilai waktu uang atau time value of money, ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita telah membahas itu, kemudian kita telah membahas di dalamnya, di dalam pembahasan time value of money ada pembahasan tentang future value dan present value, ya. Nah, barangkali ada 3 poin yang ingin saya berikan tanda merah di sini kaitannya dengan materi minggu lalu dan kaitan dari materi time value of money tersebut dengan atau keterkaitannya dengan materi di pembahasan biaya modal atau cost of capital. Yang lalu kita telah membahas apa perbedaan antara present value dan future value. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana perbedaan antara future value dan present value di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di barangkali kalau kita lihat di pertemuan yang lalu bagaimana di dalam perhitungan future value tersebut kita bisa melihat bahwa erat kaitannya atau contoh dari time value of money itu misalkan pada aktivitas saving, ya, atau menabung. Bagaimana tingkat suku bunga itu dapat meningkatkan nilai dari tabungan kita. Kenapa? Karena ada di dalamnya bunga, ya. Nah, di pertemuan yang lalu pun kita kemudian sudah membahas bagaimana masing-masing memiliki kecenderungan, ya, memiliki kecenderungan pada saat diberikan pilihan tentang apakah kita akan memilih sejumlah uang di waktu yang akan datang atau kita akan mengambil uang yang barangkali ada di hadapan kita saat ini, ya. Pada intinya time value of money itu ingin menyampaikan bahwa nilai dari uang itu sangat berharga, ya. Saat ini kita memiliki sejumlah berapapun itu adalah nilainya sangat berharga, dengan asumsi karena nilai uang dari waktu ke waktu akan mengalami penyusutan, ya. Penyusutan di sini dari nilai misalkan kita gunakan untuk melakukan kebutuhan transaksi, ya. Tentu secara fisik uangnya itu sendiri tidak mengalami penyusutan, ya, tetapi nilai tukar dari uang tersebut yang dari waktu ke waktu akan mengalami penyusutan. Nah, selanjutnya tadi di awal saya menyampaikan bahwa materi di time value of money ini akan erat kaitannya dengan pembahasan atau dengan materi biaya modal atau cost of capital, ya. Nah, barangkali sebagai contoh sebelumnya saya ingin menjelaskan atau memberikan contoh. Kita bisa lihat di sini misalkan ini adalah contoh dari brosur yang saya ambil untuk produk
mobil Toyota dengan tipe Calya ya. Di sini kita lihat harganya 146.146 juta 190.000 rupiah. Ini adalah harga cashnya. Ini adalah jangka waktu untuk pengambilan atau pembelian secara kredit 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Ini adalah cicilan per bulannya ya. Ini adalah total cicilan. Kemudian diasumsikan ini adalah uang muka dan ini adalah harga total. Jadi total cicilan ditambah dengan uang muka. Kita bisa lihat selisih antara pembelian cash seharga 146 juta dengan selisih pembelian secara kredit selama 1 tahun dengan nilai seperti ini, ada margin sebesar 8.886.000 rupiah. Kita bisa lihat selisih ini sangat baik. Maaf. Nah, saya coba perbaiki dulu di sini 146.190.000. Oke. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah selisih ya. Ini adalah selisih pembelian dengan skema kredit. Jadi 1 tahun ternyata perbedaan harganya seperti ini. Ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Mengapa ini terjadi? Nah, ini sebagai bentuk ya, sebagai bentuk barangkali jika ingin saya katakan ini adalah sebagai bentuk contoh penerapan dari time value of money ya. Tidak mungkin sama sekali perusahaan menetapkan harga yang sama atau mendapatkan keuntungan yang sama dengan jangka waktu pembelian yang berbeda. Tidak mungkin sekarang keuntungan penjualan mobil ini selama 1 tahun harganya mendapatkan 8.800.000 ya. Sekarang tidak mungkin ini berlaku untuk pembelian dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun. Sehingga keuntungannya pasti akan lebih besar dengan jangka waktu pembelian yang lebih lama. Hal ini dikarenakan itu tadi, dari waktu ke waktu ya, dari waktu ke waktu nilai uang itu tentu mengalami penurunan ya, dan di lain sisi bahwa perusahaan harus mengantisipasi yang dinamakan dengan opportunity cost ya. Opportunity cost di sini artinya biaya kesempatan. Pada saat perusahaan menjual mobil ini dengan harga kredit kepada satu konsumen ya, berarti sebetulnya di sisi yang lain, perusahaan itu memiliki kesempatan untuk menjual mobil tersebut kepada konsumen yang sebetulnya mungkin bisa membelinya dengan harga tunai. Tetapi karena mobil ini pada saat itu dijual kepada konsumen dan konsumen tersebut ternyata mampunya membeli dengan harga atau dengan skema pembelian kredit, maka perusahaan tentu akan mengambil keuntungan, menetapkan keuntungan yang berbeda sesuai dengan kesepakatan dari jangka waktu pembeliannya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa nilai 146 juta ini barangkali kalau disederhanakan, jika kemudian kita lihat future value-nya 1 tahun yang akan datang itu senilai 155.076.000 rupiah ya, kurang lebih sederhananya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih ini adalah contoh ya, contoh dari pembahasan materi yang sebelumnya, yaitu tentang time value of money ya. Ini adalah simbol-simbolnya dari perhitungan dari time value of money yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di sini pun ya, ini ada yang saya coba cetak tebal di awal materi di awal materi pembahasan tentang time value of money di buku Brigham 2017
Financial Management Theory and Practice. Di sini dikatakan the principle of time value analysis have many application including retirement planning, loan payment schedule, and decision to invest or not in new equipment, ya. Nah, jadi pada prinsipnya nilai waktu uang atau time value of money, ya, dilakukan atau diterapkan di berbagai hal, ya, seperti misalkan di sini tentang retirement planning. Retirement planning ini tentang perencanaan pensiun, ya, tabungan pensiun, atau kita sering mengenalnya kalau di Indonesia disebut dengan taspen, tabungan simpanan pensiun, ya. Jadi kita yang pegawai atau misalkan yang swasta pun sekarang ada produk perbankan yang dinamakan yang skemanya mirip dengan tabungan pensiun. Jadi kita menabung setiap bulan senilai berapa, kemudian nanti baru bisa dibuka atau baru bisa diambil tabungannya tersebut adalah setelah misalkan kita sudah tidak bekerja, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi eh, itu sebagai contohnya. Jadi misalkan kalau kita menabung tiap bulan sekian sekian, misalkan 10 apa dalam waktu 1 bulan itu misalkan 10 juta, berarti kalau 10 bulan 1 tahun itu 120 juta, sekian tahun nantinya akan mendapatkan nilai berapa. Nah, sebetulnya mungkin itu maksudnya, ya. Jadi dari time value of money itu, walaupun kita sebetulnya harus cermat juga bahwa tentu nilai waktu itu, ya, nilai waktu dari uang itu tentu setelah kita mempelajari ini kita bisa mengetahui bahwa dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Walaupun kita misalkan berhitung, 1 tahun kalau per bulannya menabung 10 juta, berarti 1 tahun itu 120 juta. Berarti kalau 1 tahun 120 juta, 10 tahun berarti 1,2 miliar. Nominal itu terasa besar, ya, tetapi belum tentu pada saat 10 tahun itu artinya 1,2 miliar itu telah kita peroleh, mungkin belum tentu bisa sebesar yang kita bayangkan. Seperti di materi yang lalu kita ambil contoh 1 juta rupiah di beberapa tahun yang lalu mungkin kita sudah mendapatkan motor, tetapi sekarang tidak jarang ada harganya helm motor yang harganya bahkan lebih dari 1 juta rupiah, ya, seperti itu. Nah, itu sebagai contoh tentang retirement planning. Kemudian loan payment schedule. Loan payment schedule itu artinya tentang jadwal pembayaran hutang kita, dan decision to invest, ya, in new equipment. Jadi keputusan untuk berinvestasi atau untuk membeli equipment baru, ya. Sebagai contoh seperti tadi, ya, di sini misalkan kita asumsikan perusahaan akan membeli kendaraan operasional, kita bisa melihat, ya, dengan perhitungan seperti ini mana skema pembelian yang artinya bisa 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 atau mampu, ya, mampu dilakukan oleh perusahaan, ya. Karena tentu kalau perusahaan misalkan dengan skema ini belum memungkinkan membelinya secara langsung karena misalkan dananya terbagi atau membeli dengan jumlah yang cukup banyak, ya, sehingga kita bisa lihat dengan skema seperti ini mana yang memungkinkan sesuai dengan pendanaan dari perusahaan, ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah time value of money ini kaitannya dengan decision to invest, ya. Kaitannya dengan keputusan untuk berinvestasi. Nah, berbicara tentang investasi, baik, baru-baru ini atau mungkin tidak lama lagi, ya, di Kota Kendari ada salah satu objek, ya, objek atau pusat perbelanjaan yang kita ketahui kalau lokasinya di bagian sampingnya MTS, ya. Diasumsikan ini akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang. Saya tidak tahu berapa nilai investasi dari pembangunan Transmart Depak Kendari ini, ya. Tetapi ini adalah sebagai contoh, ya.
Kemudian saya ingin menampilkan juga, nah ini adalah sirkuit Mandalika yang digunakan untuk helatan MotoGP beberapa waktu yang lalu. Anggaran untuk pembangunan sirkuit ini kurang lebih kalau saya tidak salah hampir 2 sampai 3 triliun ya. 2 sampai 3 triliun. Tentu itu bukan uang yang sedikit ya. Itu adalah uang yang cukup besar, tetapi tentu pemerintah bukan tanpa alasan untuk membangun tempat ini. Ada daya tarik, ada potensi ada potensi pendapatan yang diharapkan akan diperoleh dengan adanya Mandalika Circuit ini ya. Atau barangkali contoh-contoh yang ada di sekitar kita ya. Misalkan ini adalah salah satu objek yang cukup ramai juga di Kota Kendari ya. Pemilik dari tempat ini, kopi kita ini tentu bukan tanpa biaya yang murah dia mengeluarkan dana untuk berinvestasi di dalam bisnis ini ya, tetapi tentu biaya dengan nominal yang cukup besar. Atau misalkan beberapa tempat lainnya yang ada di sekitaran kita kaitannya dengan dunia bisnis ya. Dunia bisnis memang tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya kegiatan investasi ya, dengan kegiatan investasi. Sebagai contoh pula ini beberapa waktu yang lalu ya cukup ramai, mungkin kita sudah tahu ini ada McD di Kota Kendari. Nah, jadi di Kota Kendari sendiri sekarang geliat tentang tumbuhnya bisnis-bisnis yang mungkin awalnya kita tidak mengira itu akan ada di Kota Kendari, ternyata sekarang kita sudah bisa melihat bahwa barangkali ini sebagai indikator bahwa Kota Kendari memiliki prospek bisnis yang cukup menarik. Nah, apa hubungannya biaya modal dengan dunia bisnis atau beberapa contoh bisnis yang saya tampilkan tadi ya. Nah, barangkali di sini ya, di sini kita bisa melihat bahwa suatu perusahaan misalkan ini adalah Transmart ya. Transmart ini adalah anak perusahaan dari CT Corp ya, yang dimiliki oleh Bapak Hairul Tanjung. Bukan tanpa alasan mereka melakukan ekspansi usaha ya. Mereka melakukan ekspansi usaha itu tentu harapannya, namanya perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa CT Corp atau perusahaan ya mempunyai struktur modal yang mungkin berasal dari saham preferen, saham biasa ya. Saham preferen, saham biasa apa itu perbedaannya saya tidak akan bahas karena tentu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya barangkali oleh Ibu Rizky. Nah, tetapi kombinasi atau struktur modal tersebut ya tiada lain adalah untuk memaksimumkan harga saham perusahaan, dan endingnya adalah bagaimana perusahaan dapat mendanai investasinya. Jadi bagaimana CT Corp dapat membiayai pembangunan investasi di Kota Kendari untuk pembangunan Transmartnya ya. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan, besarnya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tentu itu akan menjadi indikator ya, akan menjadi indikator tentang berapa pula yang harus saya dapatkan nantinya di dalam aktivitas bisnis tersebut. Di sini sederhananya bahwa perusahaan tentu memiliki struktur modal, baik itu berasal dari modal sendiri, modal pinjaman, dan lain sebagainya, yang kesemua modal tersebut digunakan untuk membiayai investasi perusahaan ya. Jadi kalau kita flashback bahwa financial management itu rising of fund, kita mencari sumber pendanaan, perusahaan mencari sumber pendanaan, CT Corp mencari sumber pendanaan, kemudian dia allocation of fund, dia investasikan, dia alokasikan, salah satunya adalah untuk membangun ini. Nah, berarti pada saat dana itu telah diperoleh kemudian diinvestasi, ingat investor memberikan dananya itu tidak cuma-cuma
sekali lagi investor memberikan dananya itu tidak cuma-cuma, tetapi ada harapan nilai lebih yang bisa dia peroleh, ya. Nah, itulah kaitannya dengan cost of capital atau biaya modal. Jadi biaya modal di sini digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi. Sebagai contoh, apakah dengan biaya investasi pembangunan Transmart ini misalkan menelan dana 500 miliar, apakah nantinya 500 miliar ini dapat kembali atau tidak? Atau misalkan 500 miliar ini bisa kita peroleh dari mana saja, ya. Nah, nanti kita akan lihat ke sana, ya. Nah, jadi biaya modal ini artinya jangan sampai biaya yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan yang akan kita peroleh. Itu maksudnya menjadi rate of return atau menjadi ukuran untuk menentukan biaya tersebut, untuk menentukan ukuran investasi tersebut diterima atau tidak, dilakukan atau tidak, seperti itu, ya. Nah, karena itu kaitannya cost of capital itu sangat erat pula dengan capital budgeting, ya. Capital budgeting di sini adalah penganggaran modal. Di dalam penganggaran modal kita berbicara tentang bagaimana analisis misalkan terhadap kelayakan sebuah investasi, ya, seperti itu. Nah, masuk ke dalam definisinya bahwa biaya modal itu adalah biaya yang harus ditanggung perusahaan karena penggunaan modal yang digunakan untuk berinvestasi, ya. Jadi kembali lagi ke contoh yang tadi, kalau misalkan Transmart tadi menghabiskan dana 500 miliar, anggap saja 500 miliar itu adalah berasal dari dana, misalkan berasal dari dana pinjaman dari bank misalkan. Nah, bank tentu memberikan pinjaman 500 miliar itu tidak cuma-cuma, dia menetapkan misalkan bunga. Berapa bunganya? Kita asumsikan saja 10%. Nah, jadi yang dimaksud biaya modal itu adalah biaya real yang harus ditanggung perusahaan karena digunakannya modal yang digunakan untuk berinvestasi. Jadi sekarang Transmart Kendari itu dia harus harus mencari bagaimana pendapatan dari Transmart Kendari ini bisa lebih dari 10%, ya. Maksudnya adalah, jadi kalau misalkan sekarang 10% itu dari 500 miliar adalah 50 miliar, ya. Anggap saja jangan 10%, terlalu besar. 1% saja. 1% misalkan per tahun, ya, supaya mudah. 1% per tahun dari 500 miliar berarti 5 miliar, ya. Berarti 5 miliar. Nah, dalam 1 tahun berarti Transmart Kendari itu harus bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 5 miliar. Mengapa? Karena biaya modal yang harus jelas-jelas dia keluarkan per tahunnya adalah 5 miliar. Sehingga kalau misalkan Trans tersebut mendapatkan hanya 5 miliar, berarti dia berada di titik break even point atau titik impas, ya. Nah, di sini pun dijelaskan bahwa biaya modal juga atau cost of capital diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan, ya. Maksudnya perusahaan berarti seminimal-minimalnya dia harus mendapatkan misalkan 5 miliar per tahun. Tetapi kan tidak mungkin ada perusahaan yang bersedia untuk melakukan kegiatan usaha, tapi dalam kegiatan usahanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa, ya. Nah, ini makanya dikatakan supaya perusahaan tidak mengalami kerugian, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya biaya modal, ya, struktur modal, saya kaitkan dengan struktur modal. Kaitannya dengan biaya modal dan struktur modal bahwa di dalam sebuah perusahaan tentu pendanaan itu berasal dari beberapa sumber. Ada yang berasal dari modal sendiri, ada yang berasal dari laba ditahan, ada yang berasal dari saham biasa, ada yang berasal dari hutang, ada yang berasal dari obligasi, ada yang berasal dari saham preferen dan lain sebagainya, ya.
Nah, kaitannya dengan biaya modal, bahwa masing-masing sumber biaya modal tentu biayanya itu berbeda sesuai dengan sumbernya. Jadi kalau misalkan antara biaya modal hutang dengan biaya modalnya saham biasa tentu tidak sama, ya. Barangkali bisa jadi lebih besar biaya modalnya hutang, ya, pinjaman dari bank dibandingkan saham biasa. Kenapa? Karena barangkali porsi dana yang bisa diberikannya jauh lebih besar, ya. Nah, sehingga di dalam menghitung biaya modal dengan beberapa sumber modal tersebut ada yang nantinya kita kenal dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital, atau menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Mengapa biaya modal ini penting untuk kita perhitungkan? Artinya jangan kemudian kita sepelekan, karena kita bisa lihat di sini pada saat tingkat pengembalian atau pendapatan itu lebih kecil daripada biaya modal, maka kekayaan pemilik itu akan menurun, ya. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Jadi lebih besar pengembaliannya, lebih kecil pengembaliannya daripada biaya yang sudah dikeluarkannya, ya. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau ternyata pengembalian itu sama dengan biaya modal? Nah, itulah yang dinamakan dengan break even point atau titik impas, ya. Nah, jadi pentingnya kita mempelajari biaya modal supaya kita mendapatkan informasi, dan melakukan langkah supaya pengembalian perusahaan itu lebih daripada biaya modal yang telah dikeluarkan, ya, seperti itu. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi, ya, sebelum masuk sebelum masuk ke contoh yang lebih spesifik. Misalkan di sini, ya, di sini kita bisa melihat salah satu perusahaan itu memiliki kebutuhan dana sebesar 2 juta rupiah, ya. Kita asumsikan 2 juta rupiah. Ternyata 2 juta rupiah ini setelah kita lihat, ya, sumbernya ini berasal dari 3 sumber: obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Ini tidak baku, ya. Artinya memungkinkan satu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda sumber pendanaannya. Mungkin saja berasal semuanya dari modal sendiri, ya, atau mungkin sebagian dari modal sendiri dan sebagian dari hutang, ya. Nah, kita bisa lihat ternyata dari nominal yang dibutuhkan ini adalah persentasenya 30%, 10%, dan 60%. Nah, kemudian tadi saya telah sampaikan bahwa cost of capital dari masing-masing sumber modal berbeda-beda. Misalkan di sini kita lihat untuk cost of debt atau biaya modal hutang adalah 10%, kemudian biaya saham preferen 12%, dan satu lagi biaya saham biasa adalah 16%. Atau contoh lain yang lebih mudah, misalkan kita membutuhkan pinjaman. Terkadang antara satu bank dengan bank yang lain, tingkat suku bunga yang digunakannya berbeda. Misalkan Bank BCA menetapkan tingkat suku bunga pinjaman 7,5%, sedangkan Bank BNI menetapkan 7,8%. Ya, tentu kita akan mencari sumber pendanaan yang lebih murah, ya. Kita akan mencari cost of capital yang lebih murah. Kenapa? Supaya spread atau selisih antara cost of capital dengan rate of return yang ditargetkan perusahaan bisa lebih lebar, ya. Nah, kita asumsikan misalkan tadi cost of capitalnya seperti ini, 10, 12, dan 16. Kemudian rate of return diasumsikan adalah 15%. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari weighted average cost of capital atau biaya rata-rata tertimbang yang tadi telah dijelaskan, ya. Nah, baik. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini adalah persentasenya atau porsi
porsi sumber modalnya, kemudian ini adalah biayanya, ya. Di sini kita bisa lihat berbeda-beda, ya, 10, 12, 16. Nah, dari sumber dan presentasi ini kita bisa lihat bahwa biaya modal tertimbangnya adalah untuk utang 3, saham 1,2, dan saham biasa adalah 9,6. Sehingga totalnya adalah 13,8%. Jadi ini adalah biaya modal untuk keseluruhan sumber modal yang digunakan. Nilainya adalah 13,8%. Sedangkan tadi kita lihat bahwa rate of return perusahaan adalah 15%. Berarti ini menunjukkan rate of return ini menunjukkan bahwa memungkinkan dengan sumber modal yang tadi telah disebutkan, dengan biaya modalnya 13,8%, perusahaan masih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan. Diibaratkan perusahaan mendapatkan 15, sedangkan yang harus dibayar adalah 13,8. Berarti perusahaan masih memiliki selisih 1,2 yang digunakan untuk operasional atau keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Nah, jadi maksudnya setelah kita mengetahui biaya modal, kita bisa melakukan efisiensi, mencari sumber modal yang lebih murah dari masing-masing sumber modal. Karena memang dalam sebuah kegiatan bisnis memungkinkan pembiayaannya itu tidak hanya berasal dari sumber modal, dari satu sumber modal, ya. Nah, seperti itu penjelasannya. Kemudian contoh yang lain yang ingin saya gambarkan tentang biaya modal, ya. Misalkan di sini kita bisa melihat perusahaan mengerjakan sebuah kegiatan usaha yang didanai dengan 100%. Oke, 100% yang didanai 100% dengan menggunakan utang, membayar bunga 20% per tahun. Berapa tingkat keuntungan yang harus disyaratkan oleh pemberi utang? Nah, baik, sebentar. Oke, contoh yang ini saya akan sederhanakan seperti ini, ya. Tadi kaitannya dengan biaya modal, ya. Biaya modal sebagai contoh yang lebih spesifik di sini adalah cost of debt atau biaya hutang, ya. Biaya modal untuk sumber hutang. Nah, misalkan ini berasal dari perbankan, kita asumsikan perbankan. Nah, cost of capital atau biaya modal untuk hutang di sini, ya, selain menjadi sumber modal, bahwa perusahaan pun akan mendapatkan atau memperoleh tax deductible, bahwa di sisi yang lain pembayaran pajak bagi perusahaan yang memiliki hutang tentu akan berbeda nominalnya dengan perusahaan yang tidak memiliki hutang, ya. Nah, kita bisa lihat di sini misalkan perusahaan di sini tidak menggunakan hutang. 100 jutanya ini berasal dari modal sendiri, ya. Kalau tadi di contoh yang ini kan 100% menggunakan hutang, walaupun secara faktanya tidak mungkin ada perusahaan yang 100% didanai oleh hutang. Karena di dalam prinsip kredit salah satunya itu adalah adanya kolateral, jaminan, capability, kemampuan untuk mengembalikannya. Jadi tidak mungkin kalau perusahaan misalkan didanai 100% dengan menggunakan sumber hutang. Nah, saya ingin memperlihatkan di sini teman-teman sekalian nilai baik. Nah, nilainya di sini laba bersihnya adalah 68 juta. Ini berasal dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, laba kotornya dihasilkan 100 juta, kemudian biaya umum dan lain sebagainya 20 juta, sehingga laba sebelum pajak atau EBIT, earning before interest and tax-nya adalah senilai 80 juta. Sehingga pajak senilai 15% adalah 12 juta dan laba bersihnya adalah 68 juta. Ini adalah contoh untuk perusahaan yang tidak menggunakan hutang.
Sekarang kita akan lihat perusahaan yang menggunakan hutang, ya. Kalau kita lihat langsung di bagian akhir, nominal laba bersih yang diperoleh adalah 63,75%, ya. Laba bersihnya laba bersihnya di sini menjadi lebih kecil, ya. Laba bersihnya menjadi lebih kecil. Mengapa lebih kecil? Karena di sini kita bisa lihat. Nah, EBIT atau earning before interest and tax-nya adalah 80 juta. Karena di bagian bunganya di sini adalah 0 karena tidak menggunakan hutang, ya. Jadi persentase 15% untuk pajak adalah mengacu kepada laba sebelum pajak yaitu 80 juta. Nah, sedangkan di contoh yang ini karena menggunakan hutang dan bunganya adalah senilai 10%, ya, 10%. Nah, di sini kita bisa lihat 10% dari 50 juta, ya. Kenapa 50 juta? Karena nilai proyeknya adalah 100 juta, kemudian yang didanai oleh hutang adalah 50%, berarti 10% dari 50 juta. Jadi bunganya adalah 5 juta. Sehingga EBT atau earning before tax-nya adalah 75 juta. Jadi besarnya pajak adalah 15% dikali dengan 75 juta. Nah, ini yang dinamakan dengan tax deductible. Tax deductible ini adalah sebagai konsekuensi adanya penggunaan hutang yang dapat mempengaruhi pengurangan terhadap pembayaran pajak, ya. Tetapi memang kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat yang tadinya pajak kita harus bayar 15 juta, di sini 12 juta, di sini 12 juta, tetapi menjadi 11,25, ya. 11,25. Betul, besaran pajak yang harus kita bayar menjadi berkurang. Tetapi sebetulnya dengan penggunaan hutang itu sendiri mengurangi juga terhadap laba bersih kita. Di sini 63,75 padahal di sini adalah 68 juta, ya. Nah, tetapi itu adalah pilihan. Penggunaan sumber modal itu adalah pilihan, ya. Sehingga dan itu tentu itu adalah konsekuensi karena di dalam melakukan ekspansi usaha barangkali ada keterbatasan, salah satunya keterbatasan finansial yang mungkin harus kita tutupi. Salah satunya misalkan dengan penggunaan sumber dana dari luar yaitu menggunakan hutang, walaupun di pertemuan yang lalu kita telah membahas juga tentang penggunaan itu yang mungkin kalau boleh saya sederhanakan tidak disarankan, ya. Mengapa? Barangkali nanti atau mungkin teman-teman masih ingat juga mengapa demikian, karena ini adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan, ya. Kita bisa mencari pola-pola yang lain, misalkan dengan skema kerjasama dan lain sebagainya. Tetapi memang prinsipnya ini adalah dalam perspektif manajemen keuangan, ya. Jadi seperti itu, ya. Barangkali untuk di pertemuan hari ini, ya, untuk pengantar materi di biaya modal ini barangkali saya cukupkan sampai di sini, ya. Insya Allah nanti saya akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jadi ini insya Allah materi video ini adalah materi untuk pertemuan ketiga dan insya Allah saya akan coba buat lagi materi selanjutnya masih tetap dengan pembahasan biaya modal untuk video pembelajaran pertemuan keempat, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.